Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai epidemi, endemi, dan pandemi by Dental Public Health Baitur Rahmah University. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu epidemiologi. Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat, penyebab, pengendalian, dan faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit, kecacatan, dan kematian dalam populasi manusia. Epidemiologi berguna untuk 1. Untuk menentukan kebutuhan akan program pengendalian penyakit. 2. Untuk mengembangkan program pencegahan dan kegiatan perencanaan layanan kesehatan. Dan yang ketiga, untuk menetapkan pola penyakit endemik, epidemik, dan pandemik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep epidemiologi tentang penularan penyakit. Yang pertama, vomit. Vomit atau benda mati adalah benda yang mempunyai peran dalam penularan penyakit, seperti ganggang pintu, pulpen, pakaian, dan lain-lain, yang mengantarkan infeksi akibat terkontaminasi dan disentuh oleh orang lain. Selanjutnya, vektor. Vektor adalah setiap makhluk hidup selain manusia yang membawa penyakit atau disebut dengan karier yang menyebarkan dan menjalani proses penularan penyakit seperti lalat, kutu, nyamuk, dan tikus. Selanjutnya, reservoir. Reservoir adalah tempat tumbuh dan berkembang biak organisme infeksius seperti manusia, hewan, tumbuhan, tanah, tinja, dan makanan. Selanjutnya, karier. Karier merupakan seseorang atau organisme yang terinfeksi patogen tetapi tidak menunjukkan tanda ataupun gejala. Karena itulah, karier juga disebut sebagai orang tanpa gejala. Terdapat 6 jenis karier, yaitu yang pertama ada inkubator karier, yang kedua intermittent karier, ketiga aktif karier, keempat pasif karier, yang kelima convalescent karier, yang keenam healthy karier. Mari kita bahas satu persatu mengenai jenis karier. Yang pertama yaitu aktif karier, di mana merupakan seseorang yang terpajan dan menjadi tempat bersarangnya organisme penyebab penyakit, dan kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa waktu walaupun sudah sembuh penyakitnya. Kemudian healthy carrier, seseorang yang terpajan dan menjadi tempat bersarangnya organisme penyebab penyakit atau disebut patogen, tetapi tidak sakit dan tidak menunjukkan gejala sakit untuk kasus subklinis. Selanjutnya ada inkubator karier, merupakan seseorang yang terpajan dan menjadi tempat bersarangnya organisme penyebab penyakit atau disebut dengan patogen, masih berada pada tahap awal penyakit serta menunjukkan gejala dan kemampuan untuk menularkan penyakit. Kemudian ada convalescent carrier, merupakan seseorang yang terpajan dan menjadi tempat bersarangnya organisme penyebab penyakit atau disebut patogen dan berada dalam masa pemulihan tetapi masih dapat menularkan penyakit ke orang lain. Selanjutnya, intermittent carrier, merupakan seseorang yang terpajan dan menjadi tempat bersarangnya organisme penyebab penyakit atau patogen dan secara berulang dapat menyebarkan penyakit kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada pasif carrier, merupakan seseorang yang terpajan dan menjadi tempat bersarangnya organisme penyebab penyakit atau patogen
tetapi tidak menunjukkan tanda dan gejalanya penyakit. Selanjutnya, kita bahas mengenai pola penyakit, yaitu ada wabah dan kejadian luar biasa, di mana wabah adalah suatu peningkatan kejadian, kesakitan, atau kematian yang telah meluas secara cepat, baik jumlah kasusnya maupun derajat terjangkitnya. Kejadian luar biasa atau KLB merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Selanjutnya, kriteria dari KLB atau kejadian luar biasa, yaitu yang pertama, penyakitnya tidak pernah ada atau tidak pernah dikenal sebelumnya. Yang kedua, penyakit atau kematian meningkat terus selama 3 kurun waktu berturut-turut. Yang ketiga, kejadiannya meningkat lebih dari 2 kali dibanding periode sebelumnya. Yang keempat, yaitu penderita baru dalam 1 bulan naik 2 kali dibandingkan rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, angka rata-rata per bulan selama 1 tahun naik besar atau sama dari 2 kali dibanding rata-rata per bulan tahun sebelumnya. Yang keenam, untuk beberapa penyakit, 1 kasus dianggap kejadian luar biasa. Next, kita bahas mengenai ruang lingkup wabah. Ruang lingkup wabah meliputi outbreak, endemik, epidemik, dan pandemik. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu mengenai outbreak. Outbreak merupakan peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas, dibatasi tempat dan periode waktu tertentu. Di mana outbreak merupakan suatu episode di mana terjadi 2 atau lebih penderita suatu penyakit yang sama, di mana penderita tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai endemi. Endemi merupakan berlangsungnya suatu penyakit pada tingkatan yang sama atau keberadaan suatu penyakit yang terus-menerus dalam populasi atau wilayah tertentu. Endemi juga dikatakan merupakan prevalensi suatu penyakit yang berlangsung di suatu wilayah atau kelompok tertentu. Selanjutnya, epidemi, di mana epidemi merupakan keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat, frekuensinya meningkat. Epidemi terjadi apabila kasus baru melebihi prevalensi suatu penyakit. Derajat insidensi yang meningkat menandakan bahwa epidemi telah terjadi. Macam-macam epidemi, terdapat 3, yaitu yang pertama common source epidemi, yang kedua propagated epidemi, yang ketiga mixed epidemi. Kita akan jelaskan satu-satu mengenai macam-macam epidemi, yaitu yang pertama common source epidemi. Terjadi karena adanya satu sumber penularan, seperti anak sekolah yang terpajan anak lain yang sedang sakit campak. Di mana untuk common source epidemi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama point source epidemi, yaitu patogen berasal dari sumber tunggal, contohnya makanan. Yang kedua, intermittent epidemic, di mana epidemik berulang, kontak langsung atau man-to-man, penyebaran tidak teratur dan sulit ditebak. Yang ketiga, continuous epidemic, pajanan bertambah luas,
orang yang sakit bertambah bahkan meningkat dalam beberapa waktu. Yang kedua yaitu propagated epidemic. Terjadi karena adanya banyak sumber penularan akibat person-to-person transmission. Nah, yang ketiga, mixed epidemic, di mana merupakan campuran dari common source epidemic dan propagated epidemic. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai pandemi, di mana pandemi merupakan keadaan suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, frekuensinya dalam waktu singkat meningkat tinggi dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas, di mana epidemik yang menyebar luas melintasi negara, benua, atau populasi yang besar, bahkan kemungkinan ke seluruh dunia. Itu disebut juga dengan pandemi. Contoh yang sedang terjadi saat sekarang ini yaitu SARS-CoV-19. Selanjutnya, periode pandemi. Yang pertama itu interpandemi. Fase 1 hanya hewan dengan resiko pada manusia rendah. Fase 2 hanya hewan dengan resiko pada manusia tinggi. Selanjutnya, ada waspada pandemi, di mana fase 3 ada kasus manusia namun belum ada penularan antar manusia. Fase 4, penularan terbatas antara manusia atau kelompok kecil. Yang kelima, penularan dalam kelompok lebih besar. Selanjutnya, periode pandemi, yaitu fase 6, penularan efektif antar manusia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.